yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Dan siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Ya, kalau saya ditanya, bagaimana caranya bermakrifat? Allah udah bilang kok di Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Para rasul, para nabi mengawali proses beragama mereka itu dengan ini. Dengan ini. Ya, Nabi Muhammad juga kan baru sholat setelah Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim juga baru sholat setelah beliau melakukan pencarian, diabadikan dalam Quran surat Al-An'am, sampai beliau mengalami wa anna awalul muslimin. Nabi Musa juga melakukan pencarian, lalu beliau juga melaksanakan sholat setelah beliau mengalami proses peningkatan kesadaran, sampai Allah bertajali di kesadarannya Musa. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat kita pelajari dari para leluhur kita. Jadi sebetulnya ya Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Karena apa? Sholat itu kan mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Nah sekarang ya dimulai yang tadi kelelahan. Akibatnya apa? Sholat hanya menggugurkan kewajiban. Akibatnya sholat itu menjadi suatu rutinitas yang dipaksakan. Padahal dalam agama ada kata-kata la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, tidak ada paksaan dalam agama berarti gimana caranya supaya kita tidak merasa terpaksa. Berarti harus punya pengetahuan. Harus punya pengetahuan. Nah, makanya pengetahuan itulah yang akan mengantarkan kita pada rasa. Jadi kalau kita ya tidak bisa merasakan enaknya makanan, coba Pak Wawan, tidak merasakan enaknya makanan, dipaksa juga tidak bisa makan, paling muntah. Dan baru kita bisa merasakan, baru bisa ada keinginan makan kalau sudah merasakan bahwa makanan itu enak. Siapa sih yang tidak tahu rendang Padang enaknya kayak apa? Makanan terenak di dunia. Ya kan? Coba. Makan dengan apa rendang Padang? Wah, pasti senang, semangat. Karena udah pernah merasakan betapa enaknya kan? Jadi sangat masuk akal kalau kita tidak tertarik melakukan itu, karena kita juga tidak merasakan apa-apa. Disitulah pentingnya kita belajar ilmunya. Kenapa saya kok tidak malas sekali sholat? Ya karena kita juga tidak merasakan enaknya sholat. Dan yang luar biasa, kita tidak berusaha mencari ilmunya. Lalu malah kita jadi putus asa. Sebenarnya yang bisa sholat khusyuk katanya cuma para nabi, para rasul. Masa iya? Masa iya? Kan para nabi, para rasul itu cuma teladan saja. Contoh, kalau kita ngikutin ya petunjuknya beliau-beliau itu kan sebenarnya kita juga bisa merasakan yang beliau rasakan. Itu. Jadi sekarang kalau saya ditanya, gimana? Dari mana kita mulai? Dari mengenal jati diri kita. Siapa jati diri kita? Bukankah Allah mengatakan di Quran tadi, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itulah diri sejati kita. Ruhku itu bagian dari dirinya Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu kita kenali, maka siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Kalau sudah kenal itu, semuanya akan beres, Pak Wawan. Banyak sekali anak muda yang belajar di tempat saya sekarang. Bahkan dulunya tidak sholat, mohon maaf. Dan mereka mengatakan, kok saya sekarang rindu untuk sholat gitu loh. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya sholat. Bahkan merasakan kebahagiaan ketika dia bisa sholat yang sesungguhnya. Makanya yang tadi juga kan dikatakan di ayat Quran, innal insana khuliqa halu'a, idam masahu saru zazu'a, wa idam masaul khairul manu'a, illal musallin. Orang yang sudah benar sholatnya, bahkan dia itu tidak benci kepada yang dia tidak suka, dia juga tidak serakah pada yang dia suka. Sampai di titik itu, nah kita tuh harus bisa mengukur, kenapa saya sudah sholat, kok saya tidak mengalami yang diceritakan Quran, kan harus ada yang koreksi. Itu yang menyebabkan kita jadi lelah, karena kita terus terjebak oleh rutinitas tanpa ada kepuasan. Sekarang bagaimana mengubah rutinitas menjadi kepuasan? Itu kuncinya. Disitulah kita harus belajar kepada orang yang tahu. Mohon maaf ya, belajar kepada orang yang tahu. Jangan belajar pada orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tapi sok tahu. Ya, jangan. Ya, disitulah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu. Mulailah dari berharap. Maka di Quran dikatakan, barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti akan datang. Dari situ mulainya. Itu Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Nanti baca setelah ini selesai, Quran surat ke-29 ayat 5.
Ya, nanti baca ya, mungkin ada di HP Qurannya. Kemudian bagaimana triknya memahami Quran? Wah, ini kuliahnya harus 100 SKS ini, ya. Triknya sederhana kok. Gini Pak Farul. Bapak baca buku tentang rasanya kopi. Sementara Bapak belum pernah minum kopi. Nggak akan ngerti kan? Jadi kalau ingin ngerti rasa kopi, tidak bisa dengan cara membaca buku tentang kopi. Harus minum kopi. Nah, Quran ini pengalaman spiritualnya Nabi Muhammad. Jadi kita tidak akan mengerti isinya Quran kalau kita tidak mengalami pengalaman yang sama. Memangnya Nabi Muhammad baca Quran? Kan enggak. Nabi Muhammad itu ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad itu ikro-nya itu apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca, yang dipeleng, yang disaksikan itu Tuhan yang telah menciptakan. Bukan membaca tulisan. Beliau tidak membaca tulisan, tidak membaca running text. Ikra bismi rabbikal khalaqal insana min alaq, yang dibaca itu adalah Tuhan yang telah menciptakan. Makanya ketika kita sudah bisa terbuka mata kalbu kita ke sana, apa yang terjadi? Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Allah akan mengajarkan apa yang kita tidak tahu dengan penanya Allah. Itu triknya. Jadi gimana kalau begitu caranya? Kenali dulu yang punya Qur'annya. Maka kalau sudah kenal yang punya Quran, semua yang ditulis itu akan mengerti. Mari kita ngaji sedikit ya. Nabi Muhammad itu bercerita tentang Sidratil Muntaha. Itu diabadikan di Quran surat An-Najm ya, Pak Surandi. Jadi kalau baca surat An-Najm itu dari 62 ayat itu, ayat 1 sampai 62 itu di bagian tengah itu ada kata-kata begini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, idyagsha sidrati mayaksa. Jadi ya sidratil muntaha itu artinya adalah puncak kesadaran. Nah di puncak kesadaran itulah ya seseorang bisa mengalami penyatuan. Berarti mengalami penyatuan itu ketika ada persenyawaan. Artinya aku yang kecil ini sudah melebur pada aku yang besar. Tentu saja ketika sudah jadi peleburan, ya tidak ada dua-duanya. Identitas itu tidak ada. Yang ada cuma dia. Itulah kalimat la ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia. Dan itu harus jadi sebuah pengalaman. Itu yang disebut dengan kesadaran. Makanya kesadaran sering disebut dengan berdetak, berdenyut di puncaknya yang murni, di asalnya yang murni. Nah, kalau ditanya oleh saya, di mana letaknya kesadaran? Ya tentu saja kalau kata di mana itu mengacu kepada ruang. Bahwa kesadaran itu bukankah ada dalam ruh? Betul. Makanya kalau kita berbicara ruh, itu berbicara tiga. Yang pertama berbicara tentang Nurullah. Yang kedua berbicara tentang Nur Muhammad. Yang ketiga berbicara tentang Nur Insan. Nah Nur Insan itu yang disebut dengan nafs. Itu yang sebenarnya diri kita. Makanya dalam konsepsi Islam, itu ya kalau kita baca kitab Sirul Asrar, karya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan dibicarakan itu. Bahkan di Quran surat Al-Maidah 73 dibicarakan ya tentang yang tiga ini, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu adalah ruh, itu ruh. Nah, jadi kesadaran ada di mana? Ya kesadaran dalam ruh. Makanya ketika seseorang itu bisa memanunggalkan jiwanya dengan Nurullah dan Nur Muhammad, dengan Allah dan Rasulnya, itu yang disebut dengan syahadat sejati. Disitulah sebetulnya ya sang nafs ini, sang diri mengalami kesadaran. Itu yang disebut dengan kecerdasan yang melampaui pikiran. Gitu. Sehingga orang berada di titik itu akan mengalami tajali, akan mengalami satu pengalaman spiritual yang seperti yang diceritakan dalam Quran surat An-Najm tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang kesadaran sebagai yang ada dalam ruh, tentu saja tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Ya, dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Di mana ya tidak tahu. Tetapi itu ada dan itu bisa dirasakan, bisa dibuktikan. Nah, disitulah kita pentingnya ya menyelam, meniti ke dalam diri supaya kita sampai di titik itu. Seperti yang dialami oleh para leluhur kita, termasuk Nabi Muhammad di Quran surat An-Najm kan
diabadikan ya, pengalaman kesadaran tertingginya ya, sampai beliau itu mencapai jannah itu ya, gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau di Quran ada kata-kata ditiupkan, ya tentu saja ditiupkan bukan seperti itu, ya kan? Ini kan sebetulnya bahasa pemahaman, bahasa getaran-getaran ilahi yang sudah dikonversi menjadi bahasa lisan. Itu hati-hati ya. Tadi saya berbicara dalam bahasa lisan supaya gampang dipahami. Tapi karena Pak Surandi mengajak ke dalam bahasa non-lisan, bahasa hakikat, tentu saja memahami bahasa hakikat tidak seperti dalam bahasa lisan. Itu hanya sebagai simulasi saja, proses edukasi supaya gampang dijelaskan. Karena intinya Quran juga dulu cuma getaran-getaran ilahi, sebenarnya bukan kata-kata. Menjadi kata-kata ketika getaran ilahi itu sudah berwujud pemahaman yang ingin ditransformasi. Ketika ditransformasi otomatis harus menggunakan kata-kata, harus menggunakan bahasa. Jadi ya, kalau tadi ada yang ditiupkan, ada yang meniupkan. Berarti yang ditiupkan itu adanya di dalam, yang meniupkan ada yang di luar. Seakan-akan yang ditiupkan dengan meniupkan itu suatu yang berbeda. Kan sedangkan Allah sendiri kan mengatakan, aku meliputi semesta raya. Jadi kata-kata ditiupkan itu sebetulnya lebih menegaskan kepada sadar bahwa sebetulnya dalam diri kita ada Dia. Jadi sadar bahwa dalam diri kita ada Dia. Itu sebetulnya pemahaman hakikatnya. Kesadaran bahwa Dia bersama dengan kita lebih dekat daripada uratan di leher kita. Kemudian tonggaknya menggunakan bahasa ditiupkan. Sebetulnya itu adalah semacam kita supaya bermultazam, berkomitmen bahwa sebetulnya dalam diri kita ada Dia. Itu sebetulnya. Nah, karena dalam diri kita ada Dia, bagian dari dirinya Dia, maka kita harus kenali Dia. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Jadi dengan demikian maka tidak ada lagi yang namanya dualitas. Karena sebetulnya ya yang disaksikan Dia, yang menyaksikan juga Dia. Jadi sebetulnya jangan sampai kita kemudian terjebak pada satu pemahaman kita menyaksikan Tuhan. Padahal yang menyaksikan Dia, yang disaksikan juga Dia. Sebetulnya begitu kalau sudah masuk dalam dimensi rasa. Nah, itulah pentingnya kita yang memasuki dimensi rasa. Pengalaman spiritual yang sesungguhnya supaya kita tidak terjebak oleh kata-kata dan bahasa. Jadi ya sudah ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengikhlaskan ya. Oleh karena itu silakan ya. Kalau syukur kalau kajian-kajian saya membuka pikiran, syukur-syukur kalau sudah bisa membuka kasaf kita, ketertutupan pandangan kolbu kita sehingga kita menjadi lebih arif lagi dalam memandang kehidupan kalau kita sudah menyelam ke dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar itu indah. Kalau kita sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua itu mulia. Kita tidak terjebak benar salah lagi, baik buruk lagi. Semua itu indah sebenarnya. Ya, makanya kan kalau kita melihat di dunia holistik itu ada 5 tubuh manusia yang harus kita kenal. Yang pertama adalah tubuh spiritual, yang kedua adalah tubuh intuisi, ya. Di bawahnya yang ketiga adalah tubuh mental, yang keempat tubuh energi, dan yang kelima adalah tubuh fisik. Ya. Makanya kalau kita kenali ya 5 tubuh ini, sebetulnya adalah kesimetrianya luar biasa. Makanya sekarang orang kemudian dengan ilmu pengetahuan bisa membangun kesehatan holistik. Jadi kalau Anda mengalami sakit di wilayah fisik, itu jangan-jangan masalahnya di puncaknya itu. Di spiritual Anda nggak beres. Karena spiritual Anda nggak beres, mulai intuisi Anda nggak beres. Intuisi nggak beres, mental Anda nggak beres. Mental Anda beres, energi nggak beres. Nah, karena tubuh ini kan energi semuanya ya. Makanya ada berbicara tentang cakra-cakra energi. Kemudian ya itu larinya ke simptom ya, tubuh fisik. Jadi itu satu kesatuan. Makanya yang disebut dengan penyembuhan secara holistik itu adalah gimana menyembuhkan penyakit itu dari asal muasalnya. Bukan minum obat, kemudian hilang rasa sakit saat ini, kemudian hilang, kemudian besok ada lagi. Tetapi yang harus disentuh itu bagian atasnya. Ini dimensi spiritualnya ini. Yang bagian atasnya, sumbuye-nya itu. Itu harus disentuh itu. Makanya ketika seseorang disentuh ya, disehatkan spiritualnya, ternyata kesehatan spiritual itu ternyata dampaknya luar biasa pada 5 tubuh yang lain. Intuisinya jadi beres, mentalnya jadi beres. Ini sesuai dengan risetnya Profesor Kazuo Murakami. Ternyata ya tubuh manusia itu sakit karena kontribusinya dari spiritualnya 50%. Tubuh manusia sakit kontribusi dari aspek mental itu 25%.
Kalau spiritual gagal, mental gagal, hubungan sosial terganggu. Ternyata itu kontribusi 15%. Jadi kalau orang sudah kotor jiwanya, kemudian rusak pikirannya tadi ya, kemudian hubungan sosial terganggu, itu sudah 90% peluang untuk simptom sakit secara fisik. Akhirnya fisik ini jadi muara terakhir ya, yang harus menampung akibat dari semua kesalahan-kesalahan di atas. Ketika kita sudah bisa menemukan simetrinya antara materi dengan imateri, di situ kita akan sampai pada tingkatan isbatul yakin. Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, huwal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Jadi Allah sendiri menyatakan dirinya yang lahir, dirinya juga yang batin. Jadi yang lahir dia, yang batin juga dia. Makanya kalau Einstein mengatakan EMC kuadrat, massa itu setara dengan energi. Jadi materi itu setara dengan energi. Jadi materi itu memang asal muasalnya kan dari energi. Materi menjadi energi, energi menjadi materi. Jadi makanya disebut juga EMC kuadrat itu kan sebenarnya kesetaraan antara materi dan energi. Jadi itu ada kesetaraan materi dan energi, jadi ada kesimetrian. Makanya kalau kita baca bukunya Gary Zukav ya, The Woolly Master, itu dia bicara tentang superstring ya, bagaimana dia memandang kesimetrian antara materi dengan imateri, itu luar biasa. Sehingga pikiran walaupun imajinatif gitu ya, karena otaknya sih hardware ya, tetapi kan pikirannya itu ya software. Tetapi software ini kan bisa dilihat realitasnya dalam kehidupan. Makanya kamu bergantung apa yang kamu pikirkan. Artinya realitas dengan materi dengan imateri itu ya ada kesimetrian. Jadi kalau misalkan realitas kehidupan kita seperti itu, kontrol aja di dunia yang tidak realitasnya seperti apa. Makanya kan kita diberikan kecerdasan untuk melihat itu.